Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Harus mengukur betul, oh anak saya ini usia sekarang, oh dia belum mampu. Jadi skala kemampuan pemberian tugas kepada usia anak itu harus jelas. Usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, saya sering sekali mendengar bahwa anak 5 tahun ini sudah diminta membantu pekerjaan orang tuanya. Padahal untuk kemampuan skala perkembangan dan pertumbuhan, dia belum mampu menerima banyak instruksi dan melakukan hal yang dilakukan oleh orang dewasa gitu kan. Dia dipaksakan oleh lingkungan dan kondisi, akhirnya dia menjadi orang dewasa mini tadi. Ya, yang dewasa sebelum waktunya. Iya, itu orang dewasa mini. Jadi dianggap badannya saja yang kecil, tapi dia itu sudah dewasa. Dianggap begitu. Nah, inilah yang akhirnya membuat anak itu tidak sesuai dengan umur perkembangannya. Nah, itu kalau misalkan seperti yang kejadian seperti tadi nih, masih kecil tapi pemikirannya sudah dewasa, itu kira-kira bakal berdampak buruk nggak sih kepada pribadi anaknya sendiri atau kepada lingkungannya nanti gitu? Iya, jadi kalau kita berbicara tentang perkembangan dan pertumbuhan, tidak ada yang saklek ya Mbak Faya, tidak ada yang maksudnya ketika anak ini jelek pada usia 7 tahun, dia tidak akan berubah dan nanti dianggap orang ketika dewasa pasti jelek, tidak. Karena pertumbuhan itu berkaitan dengan cara dia memahami gitu ya, perkembangan otaknya, bagaimana dia merespon gitu, lingkungan, situasi kondisi, itu akan berubah sesuai dengan lingkungan mereka masing-masing. Jadi anak yang misalnya usia 7 tahun itu nakalnya luar biasa, banyak orang yang bilang nakal nih, nanti sampai besar nakal tuh lah, gitu kan, sering begitu ya. Nah, itu sebenarnya image anak itu sudah dibilang nakal. Nah, yang sering membuat buruk pada anak ini itu tertanam di alam bawah sadar mereka bahwa aku ini nakal. Kan begitu ya, aku ini nakal gitu. Dan akhirnya untuk dia merubah diri tidak menjadi nakal, karena image lingkungan sudah menganggap dia nakal, dia mencari perhatian, itu akan semakin nakal. Sehingga orang lain itu lebih peduli dengan dia, begitu. Nah, image yang begini sebenarnya sangat tidak baik. Nah, kecuali untuk merubah ini misalnya, lingkungan di sekitarnya itu menarik dia dan merubah image. Kamu itu nggak nakal, pasti bisa. Kamu pintar, pasti akan menjadi anak yang cerdas. Itu dia akan berubah. Lambat laun yang terekam di alam bawah sadar itu akan beralih pindah bahwa dia anak baik gitu. Jadi tidak ada ini ya. Dan bagaimana anak yang sudah dewasa sebelum umur gitu. Sebenarnya ada plus minusnya semua gitu. Kalau dia dewasa sebelum umurnya kepada hal yang positif, membantu orang tua, misalnya mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya belum bisa dia kerjakan tapi dia sudah mampu, itu bisa menjadi hal-hal yang positif. Tetapi kalau dewasa sebelum umur itu ke arah negatif, misalnya lihat bapaknya merokok, lihat bapaknya ngopi, duduk-duduk gaya orang tua, ikut yang begitu-begitu ya, banyak yang kita lihat ya kejadian di masyarakat. Ini akan menjadikan generasi bangsa Indonesia ini buruk gitu. Bagaimana ke depannya gitu kalau sudah begitu image yang muncul ya. Iya, saya kira begitu. Nah, jadi begitu rekan setia ya mengenai perkembangan anak, ternyata antara perkembangan dan pertumbuhan itu nggak bisa dilepas atau dipisahkan nih rekan setia ya. Dan sedikit sudah kita bahas juga mengenai usia nih ya, usia biologis, psikologis seorang anak gitu ya. Nah, untuk sekarang kayaknya kita mau bahas sedikit mengenai aspek-aspek perkembangan. Boleh nih sedikit dijabarkan dulu nih Bu ya. Siap. Jadi kalau di sesi 1 kita itu secara umum ya membahasnya. Jadi perkembangan dan pertumbuhan gitu. Tadi saya sampaikan di sesi 1 tentang bahwa ibu-ibu rumah tangga dan masyarakat juga butuh gitu. Betul. Apalagi mahasiswa-mahasiswi yang berada di prodi pendidikan Islam anak usia dini, mata kuliah ini sangat penting karena mereka adalah sebagai calon guru, pendidik siswa anak usia dini yang rentang usia, kalau di TK-nya itu usia 4 sampai dengan 6, di Kobernya usia 2 sampai dengan 4, dan di TPA-nya itu usia 0 sampai dengan 2 tahun.
Artinya ilmu ini sangat penting gitu, sangat berguna, dan ini menjadi mata kuliah yang wajib gitu. Betul. Dan buat mahasiswa prodi PIAUD jangan lupa itu tadi, like, subscribe gitu ya, betul. dan dengarkan gitu. Karena nggak rugi juga Iya, ya mendengarkan benar, ini. Banyak benar. ilmu yang bisa kalian dapatkan rekan setia ya. Yap. Oke, kita lanjutkan. Jadi yang paling penting kita pahami juga bahwa kalau pertumbuhan itu bisa berhenti, bisa terhenti. Jadi kalau kita udah usia kalau tinggi itu kan maksimal itu kan sampai usia 20 tahun itu ya. Itu perkembangan pertumbuhannya sudah bagus benar kalau dia masih tetap tinggi lewat usia 17 sebenarnya. Jadi kalau pertumbuhan itu dia berhenti sampai di sana. Tapi kalau pertumbuhan ya. Kalau perkembangan itu tidak terhenti, dia sepanjang zaman sampai dia meninggal dunia, itu baru berhenti gitu pertumbuhan itu. Jadi makanya ide-ide itu walaupun usia 40 tahun itu adalah usia biasanya puncak kehidupan ya, orang bilang gitu ya. Usia 40 tahun sampai usia 50 tahun itu usia puncak kehidupan. Kenapa dibilang usia puncak kehidupan? Karena di sana itu manusia mulai mengalami titik kejayaan, biasanya menjadi public figure gitu ya di usia-usia itu ya. Dan dia tetap mengalami perkembangan yang sangat positif tentang gaya berpikir gitu ya. Skill biasanya itu akan semakin baik pada usia itu. Sedangkan pertumbuhannya di usia 40 tahun itu tentu sudah terhenti. Tinggi tidak akan bertambah. Yang bertambah itu malah melebar ke samping gitu ya. Kalau di usia tua begitu ya, jadi tidak lagi ke atas ya, gitu tapi kan. ke samping. Terus gigi kalau anak kecil mulai bertumbuh, usia itu kan sudah mulai mengalami rapuh gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau perkembangan berlangsung seumur hidup. Nah, selanjutnya kalau pertumbuhan itu datanya kuantitatif itu bisa dihitung. Kalau perkembangan itu datanya itu data kualitatif, jadi dia deskriptif ya, digambarkan kalau itu pertumbuhan. Nah, jadi kita masuk kepada aspek-aspek pertumbuhan yang harus dipahami, bahwa manusia itu memiliki 6 aspek yang dari bayi itu malah sebelum kelahiran masih berada di perut ibu gitu ya, masih dalam bentuk embrio, janin gitu. Itu yang harus dikembangkan. Yang pertama ada yang disebut dengan aspek motorik, perkembangan motorik ya. Perkembangan motorik ini ada 2. Jadi ada perkembangan motorik kasar. Kasar itu berkaitan dengan otot-otot besar ya. Seperti tadi yang saya bilang, berlari, berjinjit gitu, terus tangan ini menggenggam, melempar gitu, itu otot-otot besar. Ada juga yang disebut dengan motorik halus. Kalau motorik halus itu adalah kemampuan dia mengerjakan hal-hal yang sangat detail dan kecil. Misalnya kalau di PAUD itu kan anak diajarkan memasukkan kancing ke dalam benang, terus diajarkan untuk memasukkan tali sepatu ke dalam lubangnya gitu kan. Itu hal yang sangat detail, jadi itu disebut dengan motorik halus. Nah, kemampuan motorik. Ada juga yang kedua itu adalah perkembangan kognitif. Kognitif itu berkaitan dengan kerja otak anak. Jadi kerja otak ini harus dirangsang sedini mungkin. Jadi makanya kalau jadi ibu itu agak setengah kayak orang gila. Jadi nggak ada temen ribut, nggak ada temen kayak sibuk gitu, tapi dia sibuk ngobrol sendiri terus ketawa sendiri gitu kan kalau jadi ibu itu ya, jadi ibu baru gitu kan. Karena memang harus begitu. Anak itu kelihatannya dia tidak merespon dan tidak melihat apapun, tapi padahal dia merespon sejak dari dalam kandungan. Jadi kadang masih dalam perut itu ibunya ngomong-ngomong, ngelus-ngelus gitu ya. Kenapa begitu? Karena memang secara teori anak merasakan hal yang dilakukan oleh orang tuanya, yang dilakukan oleh ibunya gitu, dilakukan oleh ayahnya begitu. Nah, jadi perkembangan kognitif itu akan bekerja sesuai dengan rangsangannya. Semakin baik rangsangannya, maka dendrit gitu ya, dalam istilah otak itu akan semakin tersambung,
akan semakin menyatu di antara keduanya. Semakin banyak dendrit di otaknya yang menyatu dan tersambung, anak ini akan semakin bagus perkembangan kognitifnya. Jadi tergantung rangsangan ya. Nah, yang ketiga ada yang disebut dengan perkembangan bahasa. Di mana saja dan kapan saja, pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Hey, pemuda mahasiswa, jangan merokok di kampus, di sekolah. Jangan merokok di situ. Rokok itu mubazir, habiskan duit. Gak ada manfaatnya. Hey friend, lebih baik gak usah merokok. Betul. Saya Andi Pratama, peraih medali emas tingkat nasional pada Olimpiade Sains Nasional bidang studi matematika. Rokok? No way. Saya Diki Yukanain, saat SMA peraih medali perunggu bidang studi biologi pada International Biology Olympiad di Taipei, China. Tinggalkan rokok sekarang juga. Saya Andika Pratiwi, saat SMA peraih medali perak bidang studi kimia pada International Chemistry Olympiade di Ankara, Turki. Ingin sukses dan berprestasi? Jangan merokok. Raih prestasi tanpa rokok